Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Usiono MA selaku dosen pengampu bahasa Indonesia, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelum kita lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri dengan pantun. Siang-siang pergi ke kondangan, pulangnya membawa kue ketan. Sebelum kita masuk ke inti bahasan, mari kita saling berkenalan. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya menyampaikan pidato tentang pidato itu sendiri. Mungkin terdengar unik, namun pidato adalah salah satu cara berkomunikasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman tahu nggak sih apa itu pidato? Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan, pendapat, maupun memberikan motivasi kepada para audiens. Nah, melalui pidato, seorang pembicara dapat mempengaruhi, menginspirasi, serta memberikan motivasi kepada para pendengar. Dalam sejarah, pidato seringkali kita gunakan untuk menyampaikan pesan-pesan penting seperti dalam bidang sosial, politik, dan pendidikan. Mengapa pidato itu penting? Pidato di sini memiliki peran yang cukup besar. Dengan berpidato kita dapat memberikan gagasan atau ide, seperti dengan berbicara di depan umum kita dapat memberikan solusi, memberikan motivasi, serta mempengaruhi pendengar untuk melakukan sesuatu untuk bertindak. Selanjutnya ada menginspirasi dan memotivasi. Jadi kita sebagai pembicara itu dapat memotivasi, dapat memberikan semangat untuk para audiens untuk melakukan suatu tindakan. Nah, contohnya seperti Bung Karno yang isi pidatonya itu membuat jiwa bangsa kita itu semakin menyala. Dan selanjutnya adalah membentuk karakter dan kepercayaan diri. Jadi di sini kita sebagai pembicara itu harus berpikir kritis dan kita harus tahu gimana cara menyampaikan pidato yang baik serta dapat dipahami oleh para audiens. Selanjutnya ada membentuk karakter dan kepercayaan diri. Jadi di sini berpidato ini melatih kita untuk percaya diri, berbicara di depan umum, dan mampu berpikir kritis. Gimana sih cara membuat pidato yang baik? Yang pertama ada membuat isi yang bermakna. Nah, maksudnya di sini adalah kita sebagai pembicara harus membuat isi yang mudah dipahami oleh audiens serta disarankan tidak terlalu panjang dengan tujuan yang tidak jelas. Yang kedua ada penguasaan materi. Jadi di sini kita sebagai pembicara harus menguasai materi-materi kita yang ingin kita sampaikan kepada para pendengar agar kita dapat menjawab pertanyaan atau kritikan dari audiens. Nah, selanjutnya ada bahasa yang jelas dan menarik. Jadi kita sebagai pembicara harus menyampaikan pidato kita secara jelas serta menarik agar para audiens ingin mendengarkan pidato kita. Yang keempat ada gaya penyampaian yang menarik. Jadi di sini kita harus memperhatikan seperti intonasi suara, ekspresi wajah, serta gerakan tubuh agar para audiens tertarik melihat kita saat sedang berpidato. Nah, apa sih tantangan dalam berpidato? Jadi mungkin kan sebagian orang banyak yang merasa cemas atau gelisah serta kurang percaya diri dalam menyampaikan pidato di depan banyak orang. Nah, tapi kita bisa mengatasi ini dengan cara rajin berlatih serta ada kemauan untuk belajar bicara di depan umum. Jadi pidato itu bukan hanya tentang berbicara, melainkan menyampaikan ide atau gagasan secara bermakna. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk belajar berpidato karena berpidato tidak hanya berguna di sekolah, tetapi berpidato sangat penting juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, sebagai penutup saya ingin mengingatkan bahwa pidato adalah alat untuk menyampaikan hal-hal positif. Oleh karena itu, marilah kita gunakan pidato untuk menyampaikan informasi, menginspirasi, serta memberikan motivasi ke arah yang lebih baik. Bukan untuk mengucapkan ujaran kebencian serta hal-hal lain yang berdampak negatif. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.